Wow, iya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Volume saya kok nggak kedengeran. Oke, kita mulai kuliah pagi ini. Selamat pagi teman-teman semua. Setelah libur panjang ya. Oke, di cover. Mhm. Sebentar, sebentar. Oke. Sudah. Lemot sekali. Iya, selamat pagi teman-teman semua. Setelah libur panjang kita kembali kuliah lagi ya. Sebelumnya mohon maaf lahir batin untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika banyak kesalahan dari saya. Kita mulai kuliah pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Eee, Selama satu semester ke depan kita akan belajar tentang teknik reaksi kimia 2 nanti bersama saya, Nur Indah Fajar Mukti dan nanti dengan Prof. Soleh. Nah, di bagian ini untuk TRK 2 sendiri, nanti akan ada 3 CPMK. Ini saya slideshow. Untuk di TRK 2 sendiri nanti akan ada 3 CPMK, di mana CPMK 1 dan 2 nanti akan kita laksanakan di sebelum UTS dan CPMK 3 akan dilaksanakan setelah UTS. Nanti dengan saya ada 2 CPMK, yang CPMK pertama itu tentang, kemampuan untuk menjelaskan jenis-jenis katalis dan tahapan reaksi heterogen katalitik dan deaktivasi. Ada CPMK 2 itu tentang mempelajari tentang kinetika reaksi heterogen baik yang katalitik maupun non-katalitik. Nah, kemudian nanti yang di CPMK 3 itu perancangan reaktor untuk reaktor heterogen, eee, baik yang katalitik maupun non-katalitik. Kalau kemarin di TRK 1, kita belajar tentang reaksi homogen, untuk di TRK 2 nanti akan lebih banyak reaksi heterogen. Nah, untuk, penilaiannya sendiri bobotnya untuk CPMK 1 dan CPMK 2 itu 15% dan 30%, nanti yang terbesar ada di CPMK 3 sebesar 55%. Jadi perlu ingat ya, dipelajari. Nah, ini bahan kajian yang akan kita pelajari di TRK 2. Nanti ada reaksi heterogen katalitik dan non-katalitik, kemudian kita belajar tentang interpretasi data kinetika reaksi heterogen. Kemudian kita nanti akan belajar tentang deaktivasi katalis, serta perancangan reaktor-reaktor heterogen katalitik dan non-katalitik. Nah, kalau dari teman-teman sendiri, udah tahu belum perbedaan reaksi antara reaksi homogen dan reaksi heterogen itu apa ya kira-kira? Kalau ada yang mau menjelaskan? Suara saya terdengar dengan jelas ya? Ini malah saya nggak bisa dengar. Sebentar, sebentar. Iya. Ada yang mau menjelaskan mungkin kalau eee, tentang reaksi heterogen, perbedaan reaksi heterogen dan reaksi homogen?
Oh, sebentar. Audionya kok nggak ada. Ada yang mau menjelaskan mungkin? Reaksi homogen itu fasenya sama, kalau heterogen itu lebih dari satu fase ya, Bu. Oke. Contohnya? Eee, Kalau misalnya kita punya, tadi ya fasenya sama ya, kalau yang homogen, kalau yang heterogen fasenya berbeda. Sekarang kalau kita punya misalnya, eee, reaksi antara pembuatan biodiesel ya, biodiesel itu kan reaksinya antara metanol dengan minyak, kemudian ditambah dengan, katalisnya H2SO4 misalnya. Nah itu fasenya cair semua nih. Itu kira-kira fasenya homogen atau heterogen? Homogen, Bu. Homogen, Bu. Oke oke. Nah, kalau misalnya minyak sama air itu, eee, saling melarutkan nggak ya? Tidak. Enggak. Tidak. Kalau tidak saling melarutkan berarti dia satu fase atau 2 fase? 2 fase. Berarti reaksinya heterogen atau homogen? Heterogen. 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 Oke. Nah, kalau ada reaksi yang lain, misalnya ada mereaksikan, apa ya, yang reaksinya cair-cair melarutkan dan katalisnya cair juga, dan dia larut juga, itu berarti nanti reaksinya adalah homogen. Jadi, belum tentu reaksi yang dengan katalis itu reaksi heterogen, tergantung dari fase reaktannya dan fase katalisnya. Kalau, katalisnya itu fasenya berbeda dengan reaktannya, maka kita sebut dengan reaksi heterogen. Nah, ada juga kalau misalnya reaksinya itu antara padat dengan cair atau padat dengan gas, itu juga reaksi heterogen karena, eee, dia berbeda fase walaupun tanpa katalis. Nanti juga akan kita pelajari di sana. Jadi, kalau yang reaksi heterogen katalitik berarti, reaksinya, membutuhkan katalis di sana. Jadi kalau misalnya reaksinya cair-cair tapi butuh katalis padat, berarti dia reaksi heterogen katalitik karena membutuhkan katalis padat tadi. Nah, kalau yang non katalitik tadi contohnya misalnya reaksinya antara padatan dengan gas. Nah, padatannya ini itu reaktan juga gitu. Jadi nanti dia akan bereaksi dengan gas, maka walaupun tanpa katalis maka dia disebut juga dengan reaksi heterogen tapi yang non katalitik gitu. Nah, kemudian nanti ada deaktivasi katalis. Deaktivasi katalis itu berarti tadi katalis padat yang kita gunakan. Kalau kita bicara tentang reaksi heterogen, maka katalisnya adalah katalis padat biasanya ya. Nah, nanti akan kita pelajari tentang deaktivasi dari katalisnya gitu. Kapan katalis ini bisa kita gunakan terus untuk bereaksi. Nah, kapan dia sudah tidak bisa lagi digunakan. Nah, kenapa dia bisa terdeaktivasi? Nah, nanti akan kita pelajari proses-proses apa aja yang menyebabkan deaktivasi katalis. Kemudian nanti ada perancangan reaktor heterogen katalitik tadi ya. Kalau misalnya reaksinya padat gas atau padat cair yang membutuhkan katalis, itu nanti akan kita pelajari perancangan reaktornya. Nanti di sana ada reaktor, beberapa reaktor yang, akan kita pelajari. Kalau misalnya di TRK 1 mungkin sudah belajar tentang, RATP, reaktor batch gitu ya, plug flow reaktor itu kan, reaktor-reaktor yang digunakan tanpa katalis. Nanti ada reaktor yang menyerupai reaktor,
RATB, tapi dia pakai katalis padat, nanti kita sebut dengan, selari reaktor, gitu. Perancangannya hampir mirip, tapi nanti ada perbedaan, nanti kan akan kita pelajari di sana. Kemudian ada, plug flow reaktor juga, tapi plug flow reaktor yang menggunakan katalis padat. Jadi katalisnya itu, tetap di dalam kolom reaktornya. Dia namanya fixed bed reaktor, berarti, ada bed yang fix di dalam kolom reaktor. Itu nanti juga kita akan pelajari atau biasa disebut fixed bed reaktor atau packed bed reaktor, sama aja. Nah, atau nanti ada juga reaktor, eee apa tuh namanya, yang fluidized bed reactor. Fluidized bed reactor itu juga, eee, menggunakan katalis padat, fasenya bisa padat gas atau padat cair, tapi biasanya lebih sering digunakan adalah padat gas. Nanti katalisnya itu difluidisasi. Kalau udah, ini udah baru akan ngambil OTK 1 ya, nanti di praktikum OTK akan ada, praktikum fluidisasi. Nanti, langkahnya hampir sama itu. Jadi nanti perlu difluidisasi terlebih dahulu, kayak, mmm, apa, katalisnya itu dibuat terbang-terbang di dalam reaktor ya. Terfluidisasi. Jadi sama-sama katalis padat, tapi bisa menggunakan fixed bed reaktor, kita bisa juga menggunakan, fluidized bed reaktor. Nanti kapan kita pakai fixed bed, kapan pakai fluidized bed, kita lihat nanti ukuran katalisnya. Kalau ukuran katalisnya sangat kecil-kecil ya, lembut sekali gitu ya, misalnya sekitar berapa mes ya, 60-an mes gitu. Itu kan kecil sekali, lembut gitu. Kalau kita taruh di dalam reaktor, kita buat reaktornya fixed bed, maka, nanti akan ada pressure drop yang besar. Kalau kita bayangkan kita misalnya menaruh apa tuh namanya, pasir, pasir kan ukurannya lebih lembut dibandingkan kerikil ya. Kita taruh pasir di dalam, gelas gitu, dia kan akan, apa namanya, porositasnya atau jarak antar, ininya, partikelnya itu kan sangat rapat-rapat. Nah, itu kalau misalnya terlalu kecil seperti pasir yang ditaruh di gelas itu, maka nanti akan, ada pressure drop yang besar. Jadi penurunan tekanan yang sangat besar. Jadi reaktor karena, meminimalisir adanya pressure drop yang besar. Tapi kalau ukurannya cukup, besar ke katalisnya gitu, porositasnya itu tidak terlalu, eee, kecil, itu maka kita bisa pakai fixed bed reactor. Ada batasannya, kira-kira ukuran berapa yang bisa digunakan untuk, fixed bed reactor, kapan kita gunakan fluidized bed reactor. Jadi kalau kita lihat di pabrik pupuk, baik di Pupuk Kaltim maupun di Gresik ataupun di Kujang, itu mereka, reaksi pembentukan amoniaknya itu sama-sama menggunakan reaktor, eee, berkatalis ya, fasenya sama-sama gas padat. Tapi yang saya, agak lupa, jadi itu masing-masing ada yang pakai fluidized bed reactor, ada yang pakai fixed bed reactor, karena katalisnya di tempat-tempat tersebut itu berbeda. Jadi nggak ada yang salah gitu, tapi pemilihan reaktornya itu tergantung dari situasi dan kondisinya gitu. Nah, kemudian nanti ada reaktor heterogen non-katalitik. Tadi, nanti kita akan belajar tentang reaksi padat gas ataupun padat cair, di mana nanti, eee, reaksinya itu tidak memerlukan katalis, tapi fasenya berbeda. Jadi, nanti kalau untuk yang padat gas maupun padat cair itu nanti akan kita pelajari, eee, reaksi dengan shrinking core. Jadi dari luar reaksinya, kemudian nanti akan lama-kelamaan dia akan bereaksi sampai ke inti dari padatannya. Atau kalau, kita bayangkan kalau misalnya kita membakar bola, bola itu kan
dari luar, dia akan, ada reaksi pembakaran dari luar ke dalam. Nah itu, yang kita sebut dengan shrinking core model. Nanti akan dipelajari juga untuk, perancangan reaktor heterogen non-katalitik. Hmm. Ini, referensi yang bisa kita gunakan untuk di TRK, mungkin hampir sama dengan di TRK 1, nanti ada Vogler, ya, kemudian ada Levenspiel, tambahannya bisa menggunakan Harriet ataupun Rees. Untuk Vogler dan Levenspiel itu udah cukup memudahkan kita untuk mempelajari tentang kinetika. Jadi bisa kalian buka bukunya. Kemudian ini sistem penilaiannya sama dengan mata kuliah yang lain ya. Nanti kita punya 3 CPMK, eee, nilai kelulusan per CPMK itu harus 60, jadi kalau belum 60 nanti kalian bisa mengikuti remedi atau masih belum dikatakan lulus. Jadi harus lulus, untuk ke semua CPMK supaya nilainya di atas C. Nah, untuk masing-masing, CPMK, itu komponen penilaiannya nanti ada komponen tugas, kemudian kehadiran, dan ujian. Itu kalau dari saya, mungkin Prof. Soleh juga, hampir sama ya. Nah, untuk kuliah, kita mulai minggu depan kuliahnya luring ya. Nah, seperti di mata kuliah saya yang lain, biasanya keterlambatan maksimum memang 15 menit. Lebih dari 15 menit tetap saya izinkan untuk kuliah, tapi, tidak boleh presensi. Kemudian perlu dihitung ya, kalau misalnya telat udah 3 kali, berarti kan udah maksimum, terhitung tidak presensi sebanyak 3 kali. Padahal syarat mengikuti ujian akhir itu kehadiran, minimal 75%. Jadi kalau udah 3 kali terlambat, nggak bisa presensi, berarti nggak boleh telat lagi. Oke, kemudian untuk, izin tidak masuk kuliah, sekarang melalui Gateway sama seperti semester sebelumnya ya sudah dimulai, mmm, dan pengajuannya maksimal 1 minggu setelah tidak hadir. Izin-izin apa aja yang diperbolehkan bisa kalian buka di peraturan rektor yang terbaru yang di tahun 2025. Kemudian tidak ada revisi kehadiran dengan alasan apapun, jadi pastikan kehadiran kalian tetap di atas 75% supaya bisa ikut ujian akhir. Hmm. Oke, remediasi menggantikan nilai CPMK yang belum memenuhi, eee, kalau di sebelumnya mungkin di remediasi itu ada peraturannya kalau remed itu maksimal nilainya A per B, sekarang itu, eee, tidak diperbolehkan, jadi tetap remed itu bisa nilainya A. Yang penting dikerjakan dengan baik gitu. Jadi boleh ikut remed, tapi ya kalau udah nilainya B ya sudah nggak usah remed gitu ya. Oke, kecurangan dalam bentuk apapun, nilainya akan langsung saya kasih E, jadi nggak akan saya koreksi biasanya. Oke, mungkin itu untuk, kontrak belajar di TRK 2 dengan saya. Ada pertanyaan dulu sebelum kita bahas sedikit? Mungkin hari ini saya juga nggak bisa terlalu lama ya, karena harus ke rumah sakit. Ada pertanyaan dulu kontrak kuliahnya mungkin? Tidak ada, Ibu. Oke. Ini masih pada di rumah atau udah pada kembali ke Jogja? Di Di rumah, rumah, Bu. Bu. Wah, masih di rumah masih sambil tidur-tidur ini. Oke.
Sebentar saya masuk salah. Saat ini kayaknya Mmm, iya, maaf sebentar, aduh ada yang kelewatan. Oke, ini slide-nya masih ya, mhm, mhm, udah, saya lihat. Oke, ini, pendahuluan sedikit tentang reaksi heterogen. Kita review sedikit, tadi sudah kita bahas ya ada, reaksi homogen,
Ada reaksi homogen dan reaksi heterogen. Nah, untuk katalis sendiri itu nanti oh, sebentar, maaf maaf, salah salah. Slideshow-nya stop sharing dulu. Salah tempat. Hmm. Ya, ini sudah kita bahas ada reaksi homogen dan reaksi heterogen. Nah, di mana reaksi homogen itu adalah reaksi di mana reaktan maupun produknya itu berada dalam satu fase. Sedangkan kalau reaksi heterogen itu di mana reaktan, produk maupun katalisnya berada pada fase yang berbeda. Nah, eh, dalam reaksi heterogen itu nanti akan banyak kita bahas adanya katalis di dalam suatu reaksi. Mungkin untuk di reaksi homogen kemarin belum banyak kita bahas tentang katalis. Nah, apa itu katalis? Katalis itu adalah material atau substansi yang mana dia akan mempercepat terjadinya reaksi. Jadi kalau misalnya di reaksi homogen sebelumnya yang sudah kita pelajari di TRK 1, jika ada suatu reaksi dia akan bereaksi. Misalnya untuk reaksi A plus B menjadi C, waktunya butuh waktu 4 jam misalnya. Nah, sedangkan jika dengan penambahan katalis, reaksinya bisa lebih cepat, jadi menjadi 15 menit misalnya. Nah, itu fungsi dari katalis, dia akan mempercepat, laju reaksi kimianya tanpa, katalisnya itu terkonsumsi. Jadi dia tidak ikut bereaksi ya katalisnya, hanya berfungsi sebagai, media untuk mempercepat terjadinya reaksi. Nah, tugas utamanya, adanya katalis itu nanti dia akan menurunkan energi aktivasi dari suatu reaksi, makanya reaksinya bisa lebih cepat. Jadi kalau ada misalnya Jogja ke dari kota Jogja, dari Malioboro ke UII. Misalnya. Nah, kita bisa lewat biasanya kalau tanpa ada katalis gitu, dari Jogja ke UII itu ternyata harus lewat, eee, Bantul terlebih dahulu, muter ke Bantul, balik ke Bantul dulu, terus habis itu lewat Ring Road, barat atau lewat Ring Road selatan ke barat, terus itu baru ke utara. Jaraknya akan lebih lama. Jadi jaraknya lebih jauh, maka energi aktivasinya butuh lebih besar. Sedangkan dengan penambahan katalis, ternyata dari Jogja ke UII itu bisa lewat jalurnya tinggal lurus aja kan itu dari Malioboro ke UII. Nanti kalau misalnya jalurnya kita anggap itu tidak ada one way ya, jadi dari eh, Malioboro terus ke Mangkubumi, habis itu terus ke utara lewat Monjali dan seterusnya sampai ke UII. Jadi nggak ada jalurnya lebih singkat dibandingkan yang sebelumnya. Nah, karena jalurnya lebih singkat maka butuh energinya kan juga lebih sedikit. Jadi energi aktivasinya juga akan turun. Nah, fungsi dari katalis itu adalah menurunkan energi aktivasi sehingga dan membuat jalur yang baru sehingga proses reaksinya menjadi lebih cepat. Hmm. Oh, nah
Nah ini, jika tanpa katalis oke, wait, jika tanpa katalis itu reaksinya ini akan sangat tinggi energi aktivasinya. Nah, dengan adanya katalis, maka energi aktivasinya akan turun. Dia akan menemukan rute yang baru sehingga energi aktivasinya lebih rendah dibandingkan tanpa katalis. Nah, kemudian ada reaksi heterogen tadi sudah kita bahas itu reaksi yang terjadi ketika fase dari reaktan maupun produknya maupun katalisnya nanti itu tidak berada dalam satu fase. Hmm, Nah, ada 2 reaksi heterogen, tadi reaksi heterogen katalitik dan reaksi heterogen non-katalitik. Di mana reaksi heterogen katalitik maka nanti, kita membutuhkan reaktor, kita membutuhkan katalis padat, di mana contohnya ini gas bereaksi di permukaan padatan. Nah, padatannya itu hanya sebagai tempat terjadinya reaksi, tapi dia tidak bereaksi. Sedangkan kalau yang non-katalitik, contohnya adalah gas burning a solid, jadi dia membakar padatan. Hmm. Atau pada reaksi pembakaran. Maka padatannya itu akan semakin lama akan mengecil atau terkonsumsi karena dia bereaksi dengan gasnya. Atau fluid solid reaction, baik yang katalitik maupun non-katalitik sama. Sebagian besar di industri kimia itu, reaksinya merupakan reaksi heterogen. Jadi sangat jarang sekali, reaksi di industri kimia itu adalah reaksi yang homogen. Kecuali reaksi-reaksi yang, statusnya itu adalah reaksi yang spontan, itu maka tidak memerlukan katalis. Tapi secara umum reaksi di industri kimia itu pasti reaksi, heterogen. Kalau kita lihat perbandingan antara reaksi heterogen dan reaksi heterogen katalitik dengan heterogen non-katalitik. Tadi padatannya untuk di reaksi heterogen katalitik dia itu hanya sebagai fasilitator. Jadi padatannya tidak akan terkonsumsi. Dan jumlahnya akan tetap selama proses reaksi sampai reaksinya selesai. Sedangkan kalau yang heterogen non-katalitik maka, padatannya itu juga merupakan reaktan dan dia akan terkonsumsi dan bisa habis selama proses reaksi. Mmm, mmm. Kemudian, eee, secara fisik tadi ya, tidak ada perubahan di struktur dari katalis. Sedangkan kalau yang di non-katalitik nanti padatannya dia akan, berubah atau mengecil gitu ya, eee, yang biasa kita sebut nanti modelnya adalah shrinking core, dia akan, mengecil selama proses reaksi. Nah, untuk mekanisme reaksinya nanti kita juga akan pelajari bagaimana mekanisme reaksi untuk reaksi heterogen katalitik dengan yang non-katalitik. Untuk yang heterogen katalitik itu biasanya proses yang terjadi ada proses adsorpsi di sana, jadi nanti ada proses difusi dulu dari badan utama gasnya ke permukaan padatan, kemudian nanti gasnya teradsorpsi di permukaan padatan. Kemudian terjadi reaksi di permukaan padatan, kemudian produknya akan terdesorpsi. Terdesorpsi kemudian nanti dia akan, eee, difus mendifusi lagi ke badan utama gasnya atau cairannya. Sedangkan kalau di yang reaksi heterogen non-katalitik, biasanya dia hanya ada mekanisme reaksinya ada difusi dari badan utama fluidanya, baik gas maupun cairan.
ke permukaan luar dari, katalis, reaktan padatan tadi. Nah, model kinetikanya nanti untuk yang reaksi heterogen katalitik, kita ada model Langmuir-Hinshelwood dan Ehlers-Riedel. Kalau misalnya udah ada yang pernah belajar tentang adsorpsi, model kinetikanya itu di adsorpsi itu ada, eee, persamaan Langmuir. Nah, nanti untuk yang reaksi heterogen katalitik itu adalah modifikasi dari persamaan Langmuir dengan si Hinshelwood. Jadi nama, modelnya kita sebut dengan Langmuir-Hinshelwood dan juga ada Ehlers-Riedel. Bedanya apa nanti kita akan pelajari. Kemudian ada model shrinking core model untuk reaksi heterogen non-katalitik, jadi, beda model. Nah, contohnya untuk reaksi yang heterogen katalitik itu tadi ada, eee, proses pembuatan amonia, N2 dan H2 itu akan bereaksi di permukaan katalis padat. Biasanya Fe atau CO gitu, itu, dia akan bereaksi di permukaan padatannya. Sedangkan kalau yang non-katalitik contohnya adalah pembakaran, batu bara atau, yang lainnya. Nanti yang, contohnya ini yang cold combustion, oksigennya dia akan bereaksi di permukaan padatan dan lama-lama membakar dari padatannya itu. Nah, ini untuk mekanisme dari reaksi heterogen yang katalitik, nanti dia di sana ada 7 tahapan, eee, untuk reaksi heterogen katalitik. Tahapan pertama, ini ada difusi dari reaktannya, dari badan utama fluida, di sini reaktannya kan di gas atau di cairan ya. Dia akan mendifusi, dari badan utama fluida ke permukaan luar katalis. Jadi biasanya katalisnya itu bentuknya poros ya, berpori, padatan berpori. Jadi nggak padatan yang pejal. Kalau padatan pejal itu contohnya kayak bola, kalian masih main bola bekel nggak sih? Kayak bola bekel itu. Nah, kalau yang katalis itu biasanya bolanya bola berpori kayak spons gitu ya, kayak spons, buat cuci piring, eee, itu dia berpori. Jadi nanti, eee, reaktannya dari badan utama gas atau cairannya dia akan mendifusi ke permukaan luar dari katalisnya. Kemudian ada difusi dari permukaan luar katalis melewati jaringan porinya. Nah, kemudian nanti reaktannya dia akan teradsorpsi. Di sini ada, eee, sisi aktif atau situs aktif dari katalis, yang mana nanti reaktannya dia akan menempel atau teradsorb di permukaan, katalisnya. Setelah itu terjadi reaksi di permukaan katalis ini ya, jadi, eee, reaktan A ini misalnya reaksinya A menjadi B, jadi reaktan A ini bertemu di permukaan katalis, kemudian dia bereaksi, jadilah si biru ini. Nah, setelah jadi biru dia akan terdesorpsi atau detaching ya. Terdesorpsi ini di permukaan katalis, salah sorry, di permukaan katalis dia terlepas, terdesorpsi, kemudian nanti ada, difusi produk ke permukaan bagian luar katalis. Kemudian nanti ada difusi produk dari permukaan luar katalis ke badan utama gasnya lagi. Jadi nanti ada 7 tahapan. Difusi reaktan dari badan utama gas ke permukaan bagian luar katalis, kemudian difusi reaktan melewati jaringan pori katalis, kemudian nanti ada proses adsorpsi reaktannya, kemudian ada reaksi permukaan, reaktannya bereaksi di permukaan katalis, kemudian
setelah terjadi produk, dia akan terdesorpsi atau, lepas dari permukaan katalisnya. Nah, setelah itu ada, difusi di permukaan, di jaringan pori katalis ke permukaan bagian luar katalis, kemudian dia akan terdifusi lagi ke badan utama fluida. Nah, ini untuk, mekanisme reaksi heterogen non-katalitik. Misalnya ada, gas A dan padatan B menjadi produk. Ini modelnya nanti adalah shrinking core. Nah, tahapannya hanya sedikit kalau yang non-katalitik ya, jadi hanya difusi gas atau cairan atau apa, fluida di badan utama gas, kemudian ke permukaan bagian luar dari padatan atau di lapisan gasnya, di lapisan film gasnya. Kemudian difusi gas melewati as layer. As layer itu setelah dia terjadi reaksi ya. Nah, kemudian nanti ada reaksi di permukaan padatan. Dan seterusnya. Ini jadi nanti, padatannya pertama utuh, kemudian setelah terbakar dia lama-kelamaan kan dia akan terbakar. Jadi di sini ada lapisan, esnya atau abunya. Nah, kemudian di sini adalah padatan yang masih belum bereaksi, yang masih warnanya lebih gelap. Nanti lama-kelamaan, padatannya akan mengecil sampai keseluruhannya dia habis bereaksi. Itu untuk tahapan reaksi non-katalitik, heterogen non-katalitik. Nah, untuk katalis sendiri tadi sudah sedikit kita singgung juga. Jadi ada katalis yang, eee, fasenya itu sama dengan reaktannya atau homogeneous katalis, katalis homogen. Berarti reaksinya nanti juga reaksi homogen, gitu. Nah, sedangkan ada juga katalis yang heterogen atau dia berbeda fase dengan reaktannya ataupun produknya. Ada juga nanti katalis yang menggunakan enzim, jadi ada reaksi, katalisnya itu pakai enzim. Nanti kita sebut dengan biokatalis. Nanti juga akan kita bahas dan singgung sedikit. Ini tadi sudah kita bahas ya, yang homogen berarti dia, satu fase dengan reaktannya. Nah, kelebihannya untuk reaksi homogen itu, proses reaksinya akan lebih cepat biasanya karena tahapan, mekanisme reaksinya itu tidak sepanjang kalau reaksi heterogen dengan katalis padat. Karena tadi kalau katalis padat itu tahapannya ada 7 tahapan gitu ya, karena dia harus mendifusi dulu, kemudian teradsorpsi dulu, kemudian baru bereaksi, dan habis itu terdesorpsi, mendifusi lagi keluar, dan mendifusi ke badan utama gasnya. Sedangkan kalau katalis homogen, itu kan tidak perlu tahapan itu. Jadi katalisnya itu dilarutkan di reaktan, dia sudah akan, terjadi tumbukan antar partikelnya, maka udah langsung bisa bereaksi. Selektivitasnya juga udah pasti lebih tinggi dibandingkan yang katalis padat. Itu kelebihan untuk reaksi homogen. Tapi nanti kekurangannya, untuk reaksi homogen itu sendiri, dia akan sulit dipisahkan tadi karena satu fase ya. Kalau satu fase, pemisahannya kan akan lebih sulit dibandingkan kalau kita punya, katalis padat. Jadi kalau misalnya punya reaksi
cair padat, berarti kan padatannya tinggal disaring aja. Nah, itu katalisnya udah terpisah dari reaktan dan produknya. Pemisahannya lebih mudah. Sedangkan kalau yang homogen, dia masih dalam satu fase yang sama. Proses pemisahannya akan lebih susah, jadi perlu distilasi mungkin atau perlu ekstraksi mungkin. Nah, jadi tahapannya akan lebih rumit dibandingkan dengan katalis yang heterogen. Kemudian, mmm, bisa menyebabkan korosi karena biasanya untuk katalis-katalis homogen itu menggunakan asam ataupun basa, di mana dia highly korosif gitu. Sedangkan untuk katalis padat, dia, eee, bukan bahan yang mudah mengkorosi, jadi bukan bahan yang korosif. Itu ini contoh reaksinya, jadi ada reaksi, mmm, antara asam karboksilat dengan alkohol atau contohnya asam asetat sama etanol untuk membentuk etil asetat. Dia menggunakan katalis H2SO4. Nah ini, fasenya satu fase semua ya, karena etanol itu larut di asam asetat dan H2SO4-nya juga larut di reaktannya. Berbeda kalau tadi, reaksinya minyak, metanol, dan, H2SO4 karena minyak sama metanol itu udah 2 fase. Dia tidak saling melarutkan, maka reaksinya pun kita sebut dengan reaksi heterogen. Hmm. Itu, kemudian ini bedanya sama yang katalis padat, biasanya untuk katalis padat itu, bentuknya bisa pelet, bisa powder, bisa bit, dan lain sebagainya. Nah, biasanya untuk katalis padat itu sendiri, bentuknya itu tadi ya sudah saya singgung dia tidak pejal. Jadi bentuknya itu seperti spons atau seperti spons, cuci piring itu. Jadi banyak, mmm, rongga-rongganya, banyak porinya. Nah, kenapa digunakan padatan yang penuh dengan pori itu supaya memperbesar luas, permukaan dari katalisnya. Kalau semakin luas permukaan dari katalisnya, maka tempat terjadinya reaksi itu kan juga lebih luas. Jadi kalau misalnya satu padatan pejal gini, luasannya kan misalnya 1 cm, luas, permukaannya itu kita bisa hitung ya luas permukaan dari bola itu, berapa untuk 1 cm. Sedangkan kalau kita punya 1 cm yang, padatannya itu bentuknya seperti spons ini, luasannya itu bisa, sangat besar. Sebagai contoh ini misalnya 1 gram itu bisa setara dengan 100 meter persegi per gramnya. Di, eee, bisa sebesar lapangan bola gitu. Sedangkan kalau satu padatan pejal itu kan sangat kecil ya. Nah, karena, luas permukaan yang besar ini, maka dia punya permukaan aktif, katalis yang banyak. Jadi bisa tempat terjadinya reaksi jadi lebih besar dibandingkan kalau yang padatannya pejal. Nah, biasanya untuk katalis padat itu, eee, kita butuh penyangga. Jadi katalisnya nggak langsung Fe, padatan Fe sebagai katalis, tapi biasanya Fe-nya dimasukkan ke dalam suatu penyangga, di mana penyangganya tadi berpori tadi ya, penyangganya berpori, kemudian nanti, situs aktifnya ditambahkan Fe, ditambahkan Co, atau ditambahkan Mn dan lain sebagainya. Yang di mana tempat terjadinya reaksi itu adalah di situs aktifnya. Jadi kita punya padatan berpori seperti ini, kemudian kita tempeli dengan Fe. Misalnya katalisnya pakai Fe. Nah, ini yang kuning-kuning ini misalnya Fe. Atau kita tempeli dengan CO. Ada katalis CO. Ini kita tempeli dengan CO banyak di sini. Nah, nanti reaksinya bisa di permukaan si CO-nya ini. Itu juga akan lebih Mmm,
mempercepat terjadinya reaksi dibandingkan dengan padatan CO-nya langsung yang reaksikan sebagai katalis gitu. Karena tadi luas permukaan dari penyangganya itu sangat besar. Jadi si CO atau Fe-nya itu menyebar, merata di permukaannya, jadi semakin lebih luas dia nanti tumbukannya dengan reaktan itu akan lebih mudah dibandingkan kalau dia padatan, pejal yang murni Fe gitu. Nah, apa sih kelebihannya untuk yang katalis, padat tadi, pemisahannya akan lebih mudah ya tadi sudah saya contohkan. Oke, mungkin ini sinyalnya bisa lebih lambat karena tiba-tiba listriknya mati. Nanti kalau tiba-tiba laptop saya mati mohon maaf ya. Kita akhiri dengan terpaksa. Ini, eee, kelebihannya adalah mudah dipisahkan. Di tadi kalau misalnya kita punya, mmm, reaktan dan produknya itu cair, kemudian, katalisnya itu padat, maka kita bisa dengan mudah memisahkannya dengan filtrasi. Ataupun kalau misalnya padat, reaksinya gas sama padat. Iya betul, reaksinya padat dengan gas, maka itu juga akan lebih mudah dipisahkan dengan siklon misalnya. Nah, itu akan, mudah terpisahkan dan proses, durability-nya atau ketahanan dari katalisnya itu akan lebih lama. Kita bisa menggunakan katalis itu berulang-ulang. Kalau kita lihat di pabrik mungkin besok kalau kalian KP bisa bertanya di pabrik ya, atau besok kalian bekerja, itu biasanya untuk katalis durasinya itu bisa digunakan selama 5 sampai 10 tahun gitu, untuk katalis yang padat. Sedangkan kalau untuk katalis yang homogen tadi, misalnya pakai H2SO4, itu terkadang tidak bisa kita gunakan kembali. Karena pas proses pemisahan misalnya tercampur dengan produk atau reaktan yang kalau dipakai lagi dia udah nggak, tidak sebagus sebelumnya gitu. Jadi nggak bisa digunakan kembali. Karena tidak bisa digunakan kembali kan nanti jadi lebih boros ya penggunaan katalisnya, pabriknya juga butuh biaya yang lebih besar. Dan biasanya bisa diregenerasi. Jadi walaupun sudah dipakai 5 sampai 10 tahun, udah terdeaktivasi, kemudian bisa kita regenerasi kembali supaya bisa digunakan kembali. Tapi kekurangannya tadi ya, dia butuh waktu yang lama untuk, bereaksi. Jadi karena jalan dulu ya, mendifusi dulu dari badan utama fluidanya ke permukaan luar katalis, kemudian mendifusi lagi di dalam pori, kemudian terabsorpsi, nah kemudian baru bereaksi, kemudian terdesorpsi, difusi lagi keluar gitu. Jadi, mmm, prosesnya panjang. Itu lebih panjang dibandingkan kalau reaksinya homogen. Nah, kemudian ada diffusion issues di sini. Jadi, eee, terkadang itu jadi, eee, kan kalau kita jalan di lorong gitu, kalau lorongnya besar sama lorongnya kecil itu kan akan, eee lebih mudah kalau lorongnya tuh besar ya kita jalan gitu ya. Nah sedangkan, di dalam pori itu kan kita kadang tidak bisa memprediksi ukuran porinya di dalam padatan. Bisa sangat besar, bisa sangat kecil. Nah nanti kalau misalnya ada pori yang kecil, si, reaktannya itu akan sulit melewati porinya itu kan, lebih sulit melewati porinya. Jadi waktu prosesnya akan jadi lebih lama. Kemudian surface area limit, tapi tadi kalau pakai padatan yang porous, surface areanya bisa lebih besar. Ini, mmm, contoh katalisnya, misalnya Fe untuk di reaksi pembentukan amonia, kemudian ada zeolit di petroleum cracking,
Itu, contoh katalisnya nanti bisa kalian pelajari lagi, nanti kita bisa bahas juga di minggu depan. Nah, biasanya untuk, iron ini adalah, katalis aktifnya atau situs aktifnya nanti. Nah, dia butuh penyangga tadi ya, butuh penyangga ditempatkannya si Fe ini di mana dia butuh penyangga. Nah, penyangganya pakai apa, itu juga bisa kita pelajari, nanti bisa dibaca-baca juga. Ini, katalis heterogen tadi ya yang perlu diingat surface areanya ini yang sangat mempengaruhi, proses terjadinya reaksi karena semakin besar luas permukaannya, maka, proses atau tempat terjadinya reaksi akan semakin luas. Kemudian semakin berpori katalis, maka dia juga akan mempermudah proses difusi di dalam porinya. Nah, kemudian tadi kalau katalis kayak Fe, Co itu dia membutuhkan support atau penyangga. Nah, penyangganya itu harus bahan-bahan yang bersifat berpori tadi, berpori, kemudian luas areanya besar, kemudian dia tidak bereaksi dengan reaksi bersifat inert. Nah, biasanya ini kita pakai alumina, bisa pakai silika, bisa pakai karbon atau bisa pakai zeolit. Nanti zeolitnya ditambahkan Fe misalnya atau karbonnya ditambahkan Fe. Proses penambahannya bisa kita, lakukan supaya si situs aktifnya itu, semakin luas sehingga proses reaksinya juga semakin, mmm, mudah atau proses reaksinya semakin cepat. Mhm. Nah, untuk di, eee, apa, reaktan itu nanti juga ada bromot tadi ya, penyangga atau, eee, tempat menyangga katalis yang ditambahkan. Kemudian nanti ada inhibitor atau, eee, racun dari katalis. Misalnya contohnya itu kalau, gas alam. Gas alam itu kalau kita ambil dari alam, itu kan komposisinya ada CO2, ada CH4, ada gas-gas yang lain, misalnya ada tambahan amonia atau ada tambahan sulfurnya di alam itu ya. Nah, untuk katalis padat itu biasanya senyawa-senyawa seperti sulfur ataupun amonia itu bisa meracuni dari katalis, sehingga harus dipisahkan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kita mau buat, amonia dari gas alam tadi, maka gas alamnya sebelum masuk ke primary reformer atau di reaktor intinya, itu harus ada proses pemisahan terlebih dahulu, pemurnian bahan baku, ibaratnya tuh kan kalau di dalam suatu pabrik kimia, itu ada 3 tahapan ya. Tahapan pertama, preparasi bahan baku, kemudian reaksi, sama pemurnian produk. Preparasi bahan baku itu salah satunya tadi juga, dengan memisahkan si sulfur dari gas alamnya sebelum masuk ke reaktor utama. Nah, itu harus dihilangkan tadi senyawa-senyawa seperti amonia, seperti sulfur, itu harus dihilangkan terlebih dahulu karena biasanya dia akan meracuni katalis di reaktor utamanya, di primary reformer, itu. Jadi kita sebut dengan inhibitor atau poison. Nah, ini, eee, beberapa, yang menyebabkan, eee, proses terjadinya deaktivasi katalis. Jadi, kenapa, katalis itu bisa terdeaktivasi, itu yang pertama ada fouling atau caulking. Jadi porinya itu terblok atau permukaannya itu ada
yang mengendap di permukaannya, ada falling gitu ya, mmm, yang menyebabkan situs aktifnya jadi tertutupi. Kalau, kita bayangkan misalnya, pernah merebus air kan ya, udah pernah ngerebus air, nanti, eee, yang pernah ke dapur ya, ngerebus air, kemudian nanti si ceretnya itu kalau udah dipakai, mmm, beberapa waktu, dia kan akan, eee, timbul endapan putih ya di sana. Itu karena airnya biasanya ada, hardness atau kekasaran di sana itu ada kandungan CaMG. Nah, itu kalau dipakai berulang-ulang buat mem merebus air, maka dia akan mengendap atau akan ada falling di sana. Nah, permukaan situs aktifnya itu jadi tertutupi karena tadi ada falling itu tadi. Nah, atau ada, caulking kalau misalnya reaksinya dari batu bara itu biasanya caulk-nya itu, akan menutupi dari situs aktifnya. Jadi, Kak, pertama ada falling atau caulking yang menutup dari situs aktif dari katalisnya atau menutup dari porinya. Jadi kalau porinya tertutupi, reaktannya nggak bisa masuk ke dalam katalis, maka tidak akan terjadi reaksi. Kemudian tadi ada poisoning, kalau dia teracuni oleh senyawa-senyawa impurities dari reaktan. Di, tadi contohnya kalau mau mereaksikan, amonia dari N2 dan H2 menggunakan gas alam, maka harus kita bersihkan terlebih dahulu sebelum masuk ke reaktor amoniaknya dengan cara menghilangkan impurities-impurities yang bisa meracuni dari katalis. Jadi kalau tadi tidak dihilangkan maka dia akan meracuni katalis. Jadi, itu prosesnya adalah poisoning. Kemudian yang ketiga itu kenapa bisa terdeaktivasi itu karena adanya sintering atau panas yang, berlebihan. Jadi kadang kalau misalnya, eee, di reaktor, pipa, itu pemanasnya itu dari tepi, dari bagian luar dari pipa, kemudian kalau kita memanaskan pipa di, bagian luar, itu kan bagian luarnya akan lebih panas dibandingkan di bagian dalam. Maka di bagian yang terkena panas yang berlebihan tadi itu bisa, mengakibatkan proses sintering atau, dia panasnya terlalu berlebihan gitu ya. Jadi katalisnya jadi rusak. Karena sudah terlalu panas, jadi rusak, maka dia tidak aktif lagi. Nah, biasanya katalis itu punya ketahanan, suhu tertentu. Jadi kalau misalnya katalis, ini Fe, nggak boleh lebih dari suhu 500 gitu. Kalau lebih dari suhu 500 berarti kita harus ganti katalis yang lain. Nah, kalau reaksinya sampai lebih dari 500, maka katalis Fe-nya jadi tersintering atau dia jadi terdeaktivasi. Itu tadi proses deaktivasi katalis itu bisa karena falling, bisa karena poisoning, juga bisa karena sintering. Mungkin, itu, awalan kita sebelum masuk ke pembahasan kinetika reaksi. Di minggu depan mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu. Ini jam aslinya itu kan jam 8.40 ya, kalau kita mulai jam 9 bisa nggak? Soalnya kan, sampai 11.10 ya, 11.10 itu kan biasanya nggak ada kuliah lagi tuh setelahnya, baru ada 12:30 kan ya? Iya, Ibu. Iya, Bu. Kalau kita mulainya jam 9, nanti selesainya jadi jam setengah 12 ya, begitu? Bisa ya? Karena saya biasanya sampai kampus itu udah jam 9 kurang. Kan, dari rumah saya cukup jauh dari kampus, terus saya harus nganter. Padahal udah berangkat
pagi tuh, jam 6:30 atau jam 7 sih. Hmm, nganter anak saya sekolah dulu. Nah, sampai kampus ya tetap 8:30-an atau jam 9. Kalau 8:30 sampai kampus masih agak ngos-ngosan, langsung ngajar gitu. Jadi ya buat spare waktu kita mulai jam 9 aja ya, kalau dengan saya. Nanti kita akhiri jam 11:30 gitu. Oke, kita cek dulu kehadiran. Sebentar kita presskan ini. Oh, ini agak lemot laptopnya. Lama tidak dipakai. Hmm. Hmm. Layar presensi ya. Mhm. Terus, hmm. Masuk ke gateway. Di saya gelap, maaf ya. Listriknya mati. Perkuliahan. Oke, nggak bisa masuk gateway. Jadi kita ambil dari sini aja. Ganti dulu ini. Oke. Saya print screen dulu ya presensinya karena nggak bisa buka gateway. Gateway-nya berputar-putar. Boleh open cam? Udah kembali ke Jogja kapan ini? Open cam-nya. Terus saya screenshot.
Oke, ditunggu 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 beberapa menit lagi. Oke, halaman pertama dulu ya, saya screenshot. Di bentar satu lagi. Oke, terima kasih. Kita cukupkan sekian untuk pertemuan hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih.